Assalamualaikum, selamat sore Om. Mohon maaf, mohon arahan. Posisi outbackku kayak gini nah, nggak mau. Sudah tak pencet-pencet, nggak mau juga Om. Nah, Oke guys, jadi setelah mousepad-nya dilepas semua, sekarang dipastikan jalurnya double layer-nya dia kan timbal balik gitu ya. Jadi dia harus bersih sedotannya, tembus ke belakang. Jadi harus dihisap timahnya semua bersih seperti ini. Jangan ada lubangnya tertutup oleh timah. Ya, ini pekerjaannya tidak mudah. Membersihkan ini sampai dia betul-betul bersih, timbal balik seperti ini. Kita cek yang pertama jalur modul surya. Jalur modul surya kita ukur dengan dioda, ukuran dioda. Positifnya ke positif merah ya. PP input. Nah ini 3, ya. Oke, OPL, OP, OL ya, oper ya, artinya tak berhingga ini nilainya, tidak bebas dari short circuit yang tadi. Berarti short circuitnya berada di mousepad, karena mousepad-nya sudah dilepas, dia langsung OL. Tadi ada 0,00 ya. Oke, untuk pengujian mousepad sebenarnya pakai digital bisa, tapi saya lebih cepat mendapatkan kerusakannya dengan analog, tester analog. Kita cari dulu. Oke, ini ada analog, analognya kali 10. Oke, seri 10 saja. Kita uji mousepad-nya semua. Kelihatan nggak layarnya? Saya zoom lagi ya. Oke, kayaknya udah kelihatan ya. Kelihatan. Oke, ini mousepad yang akan kita periksa. Oke, kelihatan ya. Kita kalibrasi 0 dulu. Biar jelas terang juga, kita coba pakai lampu. Oke, kelihatan ya. Oh, terang sekali ya. Terlalu terang. Oke, kita tes. Ini pengujian mousepad ada di channel saya, itu diketik aja cara sederhana menguji
menguji MOSFET, pengujian MOSFET ya. Namun ini saya ulang lagi, pintas saja nih. Pertama kita kasih bias maju ke gate dari apa namanya, dari D ke gate ya. Kita kasih maju, lalu kita balik ke E. Nah ke E ini hidup, harusnya hidup. Tapi kalau ini saya ulang lagi biar kelihatan. Kelihatan nggak nih? Ulang lagi ya biar kelihatan. Pertama hitam ke gate. Oke, dipancing dulu ya. Lalu dibalik ke E. Dia harus maju. Nah ini nggak maju ya. Coba kita ulang lagi. Oke, berarti dia putus karena dia tidak terbuka. Harusnya kalau di apa namanya, dikasih bias maju di gate-nya dari D ke S lolos. Ini nggak ada, berarti ini jebol. Lalu yang ini, nah ini dia langsung terhubung, tidak kembali, berarti ini jebol, short. Pancing dulu, lalu ke sini, nah hidup kan? Hidup. Kalau ditaruh ke kiri dia harus mati. Oke, saya nolkan lagi, ini kelewatan nih kayaknya. Nah ini kayak gini MOSFET yang bagus. Perhatikan baik-baik. Oke, perhatikan testernya. Pertama itu hitam ke gate ya, hitam, merah ke G, ke D ya, D. Hitam ini ke gate. Oke, cuman dipancing aja untuk buka gate. Jadi dia memanfaatkan tegangan baterai yang ada di sini untuk, kalau di analog kan, kalau di baterai ini tegangannya positif. Di tester tegangan positif kalau baterai di analog, tapi kalau untuk yang digital itu justru sebaliknya ya. Jadi kita bisa lagi. Ini yang bagusnya seperti ini. Taruh merah ke D, gate ke hitam. Hanya untuk pancingan saja. Lalu dibalik. Tapi dia ke S ya, D ke S, dia harus hidup. Oke, hidup tuh ya, hidup. Nah, kalau dia hidup, oke, ini hidup. Untuk menutupnya cukup disentuh merah ke G, G ke merah, merah ke G, maka di S akan hilang, terbuka pintunya. Coba perhatikan yang dekat ini. Ini begini, dipancing dulu. Lalu ini ke S, hidup ya. Hidup ya. Nah, kalau saya tutup di sini gate-nya, dia akan tertutup, nggak mau buka lagi. Nggak hidup lagi. Ya, itu berarti MOSFET-nya dalam kondisi prima. Mantap. Ini dua kondisi yang kedua-duanya rusak. Pertama kondisinya tadi open circuit, tidak jalan MOSFET-nya. Yang kedua short circuit atau hubungan singkat di dalam. Oke, kita lanjutkan pengujiannya.
Oke, terus ditutup, dia harus mati. Berarti ini baik. Kencing dulu, baru dites ke S, hidup, ditutup, dia harus mati. Cuman ini hidupnya tadi tidak full ya, coba lihat, tidak mentok ke nol ya pintunya. Jadi pintunya tidak sempurna membuka, maka dia ini masih bisa pakai tapi dia mudah rusak ini. Berarti ini sempurna, ini tidak sempurna. Nah ini nggak boleh hidup, ke G tidak boleh hidup, berarti dia konslet di dalam. Biasanya juga ke E ke D ke S juga konslet, terhubung semuanya. Rusak. Oke. Ini membuka gangnya, lalu ditutup dengan sentuhan ke kiri, maka dia harus tertutup. Maka ini sempurna, bagus. Ini terbuka tapi terbukanya tidak sempurna. Rada-rada buka, rada tutup dia. Taruh di opsi yang masih bagus tapi sudah lemah. Oke, yang ini kita tutup. Apakah masih buka? Oke, tutup. Berarti dia bagus. Terbuka, tutup lagi, tapi dia tidak sempurna, kurang ya. Oh, ini terjadi hubungan singkat ini, semua terhubung, nggak ada yang terbuka. Short circuit namanya itu. Oke, kurang sempurna bukanya. Jadi ada 4 yang sempurna, 4 yang kurang, tapi bisa dipakai. Dia beda di apa ini sebenarnya, ohmnya saja ini. Nah, sementara yang rusak itu ada 5. Total semua MOSFET-nya 1, 2, 3, 4. Berapa ini? 2, 4, 6. 2, 4, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 ya. Oke, ada 13 ya. Oke, kita lanjutkan guys. PWM nya sudah kita pasang kembali. Ini ya. Dan kita coba mounting ke heatsink nya. Ini juga kita sudah perbaiki soketnya, udah sempurna. Nah, ini yang bagian terpenting. Ini tidak bisa dianggap main-main ini, karena panas harus dibuang sempurna. Tidak ada panas yang tersisa di MOSFET. Kalau masih ada tersisa ini paling 1 tahun rusak lagi. Tapi kalau sempurna dia dan pastanya tidak rusak, itu biasanya
aman sampai kapan. Oke, kita kasih sedikit. Yang penting ada transfer. Ini kan heat sinki ya, sinki pembuangan panas di sini itu harus sempurna. Caranya ya harus dibantu pasta termal. Kita kasih pasta termal biar dia sempurna panasnya, tak perlu mesti banyak-banyak ya, karena dia sifatnya mentransfer panas ke. Nah, ini juga dipilih yang kualitas baik ya. Kalau panas dia tidak boleh kering, dia harus lembab terus supaya panasnya ini dapat ditransfer secara sempurna ke aluminium pendingin. Jadi sifat aluminium itu sebenarnya panasnya cepat menghilang kalau dikenakan panas. Kalau tembaga dia lambat, tapi kalau dari segi transfer tembaga lebih cepat berpindah di dalam tembaganya. Tapi kalau transfer antar material udara, konveksi ya, itu yang terbaik itu pendinginannya aluminium. Oke, kita pasang. Jadi ini adalah bagian penting ini. Setiap buka harus dikasih lagi. Itu kawan-kawan lupa, itu tidak bisa dianggap remeh. Kalau dia panas, pastanya kering, panasnya tidak pindah ya hangus. Tidak bisa dia kerja berat ya, tidak bisa dia kerja berat. Oke, kita pasang ininya. Kita pasang soketnya dulu. Kita memasang mousepatnya jangan sampai ada yang terjepit. Oke, kita coba posisikan bautnya dulu. Perhatikan di sini apakah duduk semua. Oke, aman.
kejepit. Oke, sudah duduk semua. Kita cek lagi di bagian dalam ini apakah sudah rapi di dalamnya. Oke, dan tidak lepas ya, dia tersambung dengan baik. Oke, lalu kita pasang baut yang baut MOSFET-nya lagi ya. Oke, bautnya Oke, setelah dipasang
Jangan lupa tes buzzer ya, ke buzzer aja, jangan ada yang terhubung ke ground, ke oke. Ini bodinya ya, bautnya, maka semua harus dites di bagian C, D ya, tak boleh ada yang bunyi. Oke, dan satu lagi terakhir, bagian modul suryanya juga harus diukur lagi sekali aja lagi, karena ini sudah finishing ya. Oke, aman. Aman. Ini sudah bisa diuji ya. Sudah bisa diuji ini. Nanti kita laporkan lagi hasil pengujiannya. Oke, terakhir kita setelah memasang semuanya, kita akan uji ya metodologi pengujiannya. Karena ini saya lihat pembatasan arusnya settingannya pakai password, jadi saya tidak tahu passwordnya, maka pembatasan arus tidak di SCC tetapi pembatasan arus di Bosch converter. Jadi metodologinya dari baterai saya pasang alat ukur loadnya itu mengarah ke baterai. Nanti kita ukur pengecasan baterainya ya. Jadi satu baterai ini mengecas baterai sebelahnya dengan di step up. Di boosternya ini dibikin tegangannya sama dulu, lalu CC-nya, konstan current-nya dibatasi 3 ampere. Jadi kenapa harus dibatasi? Karena MPPT itu nge-tracking ya. Tracking, dia akan mencari perkalian arus dan tegangan tertinggi. Artinya kalau tegangannya segitu aja, berarti arus yang dikejarnya. Nah kalau arus dikejarnya, kalau ini kan 80 ampere, maka semua arus disedotnya oleh MPPT. Walaupun memang ada di sisi baterai nanti ada top charge absorb, ya otomatis langsung pengecasan langsung absorb, dia langsung hilang arusnya karena dia menggunakan arus yang tidak terbatas kalau seandainya tidak dibatasi. Nah pembatasan itu metodenya ada di SCC, boleh juga dibatasi di sumber fotovoltaik atau modul suryanya. Jadi sumber pengecasan itu harusnya ini dari baterai dinaikkan tegangannya, tapi tegangan yang kita simulasikan di sini harus 12 volt dulu, nanti baru dinaikkan, dilihat arusnya, dibandingkan antara yang terbaca oleh SCC dan yang terbaca di baterai. Oke, kita mulai. Ini sudah saya buat tegangannya 12 Bosch converter ini, maka kita sambungkan, negatifnya sudah kita sambung. Sekarang kita sambung yang positif dari Bosch converter. Ini simulasi modul surya ya. Oke, kita sambung ya. Kita baca di sini tegangan baterai di sini
input 11,9, output berarti yang di baterai ya. Ini di sini 12,8, di sini 12,9. Oke, kita coba naikkan tegangan bus konverter sampai arus terbaca. Jadi kita naikkan tegangannya sampai dia ada pengecasan. Oke, kita naikkan. Sekarang 12. 13, 14, 15. Berarti 15 dia mulai tracking ya. Oke. Cukup. Jadi kita lihat di sini terjadi proses MPPT buck ya. Dengan arus pengecasan 3 ampere, jadi ini fungsinya sudah jalan. MPPT-nya sudah jalan. Kalau kita pegang nggak ada apa-apa ini karena arusnya masih 3 ampere. 3 ampere di sisi input dari baterai yang satu ini, lalu di step up menjadi 15. Arusnya itu 2,7, 2,9 ya. Nah, 3. Nah, dia nge-track terus. Nah, ini snoozing. Oke, kita naikkan lagi, mungkin drop tegangannya akibat dia nge-tracking tegangan input modul surya terlalu rendah barangkali. Nanti kita naikkan lagi sedikit sampai dia stabil. Aduh, susah juga kecil ini. Oke, di 18, jadi dia kembali lagi nge-tracking. Oke, dari buck itu 3 ampere masuk, keluar ke baterai itu 4 ampere ya, dengan tegangan 13,6, naik terus karena baterai ini mungkin sudah mau penuh ini. Kita lihat di sini 3, oh turun dia, berarti dia sudah absorb ya tadi 14,4 karena oh ya ini bener langsung absorb karena baterai penuh sebenarnya. Jadi dia outputnya sudah 14,4 ya, sudah top charge, dia langsung absorb ya 14,4, maka dia berlaku konstan voltage bukan konstan current lagi. Tadi konstan current 3 ampere ya, sekarang konstan voltage di 14,4. Jadi ini settingannya untuk baterai PRLA ya, AGM 14,4 lagi absorb, maka konstan current yang 3 ampere ini tidak dijadi patokan oleh bus konverter lagi, akan tetapi yang menjadi patokan bus konverter adalah konstan voltage. Jadi dia di output dari SCC ini sudah 14,4, maka harus mengikuti ya, keperluan harus mengikuti dari tegangan ini sampai akhirnya nanti dia mengecil terus absorbnya sampai tidak ada arus lagi yang bisa diterima.
Jadi ini prosesnya sudah langsung absorb. Kebetulan baterai ini kemarin di posisi dilepas dari sistem setelah penuh ya, sudah penuh full, sudah floating juga. Nah sekarang kan proses pengecasan yang terjadi ya karena baterai walaupun penuh kemarin tetap dia akan ngulang lagi absorbingnya. Jadi dia tetap mengisi tapi di tegangan 14,4. Status tidak bak lagi, tapi kalau bak tadi dia akan mengacu kepada arus konstan 3 ampere dari sisi input modul surya. Outputnya tadi 3,5 ya kalau nggak salah. Oke, dengan demikian MPPT merek ini Outback ya, apa ya? Outback ya, sorry. Outback Power System buatan Amerika ini dinyatakan telah berfungsi kembali. Dan insya Allah kita kirimkan ke Balikpapan kembali ya. Oke guys, jangan lupa like dan subscribe channel saya di Solusi Arisman, karena ini nanti kompilasinya digabung semua yang di Facebook ya. Di Facebook Arisman Erik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.